Halo pemirsa, kembali lagi dalam program One News Teropong bersama saya Katarina Amelia. Kali ini kami akan mengupas informasi secara mendalam terkait bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana tersebut memakan ratusan korban jiwa. Pemirsa, inilah One News Teropong selengkapnya. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh di penghujung November 2025 meninggalkan jejak kehancuran luar biasa dan duka yang mendalam bagi Indonesia. Hujan deras yang turun terus-menerus selama beberapa hari menyebabkan sungai-sungai meluap dan lereng perbukitan runtuh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sejak awal tahun hingga November 2025 telah tercatat 2.726 kejadian bencana hidrometeorologi dan banjir bandang akhir November tersebut menelan lebih dari 900 korban jiwa di 3 provinsi terdampak. Para ahli menilai fenomena ini merupakan bagian dari pola berulang bencana hidrometeorologi yang kian meningkat dalam 2 dekade terakhir. Lalu terdapat kombinasi faktor alam dan ulah manusia yang berperan di baliknya. Di balik bencana yang terjadi di Sumatera, terdapat penemuan kayu gelondongan. Diketahui keberadaan potongan kayu yang menghancurkan ribuan rumah dan bangunan lainnya kini jadi pembicaraan banyak pihak pasca banjir yang melanda di wilayah tersebut. Informasi awal yang didapat Barreskrim Polri bahwa di hulu Sungai Tambi yang terdapat aktivitas illegal logging atau penebangan liar dan land clearing atau pembukaan lahan diduga dilakukan masyarakat. Sebelumnya, Polri dan Kementerian Kehutanan telah menurunkan tim gabungan untuk menyelidiki temuan kayu gelondongan dalam bencana banjir yang mengerikan itu. Jadi yang jelas dari temuan tim di lapangan ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Tim sedang turun nanti bersama-sama dengan tim dari Kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya. Saya kira itu. Makasih banyak. Makasih ya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letjen Suharyanto menyampaikan permintaan maaf setelah pernyataannya yang menyebut banjir bandang di Sumatera tak mencegah ramai dikritik publik di media sosial. Respons itu muncul setelah ia meninjau langsung kondisi lapangan di Tapanuli Selatan dan memantau dampak bencana dari helikopter. Awal mula kontroversi ini muncul ketika Suharyanto ditanyai mengapa pemerintah belum menetapkan status bencana nasional untuk tragedi banjir Sumatera. Sebab banyak pihak mempertanyakan mengapa keputusan itu belum diambil meski jumlah korban dan kerusakan sudah sangat besar. Menanggapi desakan itu, Suharyanto menjelaskan bahwa penetapan bencana nasional memiliki standar yang sangat ketat. Dalam sejarah Indonesia, hanya tsunami Aceh 2004 dan pandemi COVID-19 yang dikategorikan sebagai bencana nasional. Kemudian Suharyanto mengungkap bahwa gambaran situasi di media sosial terkadang terlihat lebih dramatis dibanding kondisi saat ia meninjau langsung. Ucapan itu memantik reaksi keras karena dinilai meremehkan kondisi korban yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melihat banyak kecaman dan kemarahan dari publik, Suharyanto telah menyampaikan permintaan maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu saat melihat kondisi bencana di Desa Egaruga, Batang Toru. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Republik Indonesia Letjen TNI Suharyanto menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu terkait banjir bandang yang melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Saat meninjau Batang Toru pada Minggu 30 November sore, Suharyanto menyampaikan rasa sedih mendalam melihat rumah warga dan fasilitas umum rusak akibat banjir bandang yang disertai gelondongan kayu besar pada Selasa 25 November lalu. Kondisi ini disebutnya jauh lebih parah dari dugaan awal. Dalam kesempatan itu, ia secara terbuka meminta maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan di hadapan awak media ketika meninjau desa Aek Garoga, salah satu titik kerusakan terparah. Melihat skala bencana, pemerintah menyiapkan penanganan khusus serta pengerahan kekuatan penuh untuk membantu warga terdampak. BNPB juga telah membuka posko bantuan di Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, serta menyiagakan helikopter dan pesawat guna mempercepat distribusi logistik ke Batang Toru, terutama wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Tapanuli Utara relatif tidak terlalu, kecuali yang Adian Koting itu ada pengungsi 600 kakak juga sudah kami bantu ya. Kemudian seperti Langkat kemarin diberitakan juga kami sudah komunikasi dengan bupatinya, Hubang Hasil Dutan, Mandailing Natal, relatif semuanya lebih terkendali meskipun semuanya terjadi bencana juga. Tapi kalau perbandingan tingkat keparahannya seperti itu. Nah, Tapsel ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Nah, kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu utara, selatan, Sibolga, Mandailing Natal, itu sama semua bagi kami. Tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yana Mora, Pak Agus Marhanto ini sebagai perpanjangan tangan kita ya, untuk membantu semuanya. Saya membuka posko di Bandara Silangit, posko pendampingan nasional kepada pemerintah daerah. Tentu saja tetap saja ini yang menjadi komandan adalah para kepala daerah, tapi kami akan mendampingi secara langsung dan terus-menerus. Sebelumnya, pada Jumat 28 November, Suharyanto sempat menepis informasi di media sosial yang menggambarkan seolah-olah seluruh wilayah Sumatera mengalami kondisi mencekam. Ia menjelaskan bahwa situasi di banyak daerah sudah membaik, meski beberapa wilayah masih terdampak cukup serius, khususnya Tapanuli Tengah. Menurut BNPB, rangkaian banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat penanganan provinsi sehingga tidak perlu ditetapkan sebagai bencana nasional. Meski begitu, pemerintah pusat memastikan dukungan besar-besaran tetap diberikan. Sampai saat ini, korban meninggal akibat banjir bandang Batang Toru mencapai 40 orang. 7 diantaranya belum teridentifikasi dan telah dimakamkan secara massal. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke wilayah Aceh yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Diketahui ini adalah kunjungan Prabowo kedua kalinya ke lokasi bencana banjir dalam sepekan terakhir. Sebelumnya Prabowo mengunjungi Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyoroti bahwa serangkaian bencana ini menjadi tantangan besar bagi kepemimpinannya yang baru berjalan 1 tahun. Ia menyampaikan hal ini saat meninjau pembangunan jembatan Beli di Sungai Teupin Mane, Kabupaten Biren, Aceh. Prabowo juga sempat memimpin rapat terbatas bersama para menteri dan kepala lembaga di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh pada Minggu 7 Desember 2025. Dalam rapat koordinasi tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus hadir untuk memastikan semua kebutuhan korban terpenuhi cepat dan tepat.
Prabowo juga menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki pengalaman dan kekuatan untuk menghadapi cobaan besar apabila seluruh pihak bergerak kompak. Tak hanya itu, Prabowo menegaskan tidak boleh ada pejabat yang memanfaatkan bencana untuk kepentingan pribadi. Ia meminta kepada seluruh menteri dan kepala instansi untuk mengawasi bawahannya agar tidak ada praktik markup maupun penyimpangan lain. Bahkan ia berjanji akan menindak tegas siapapun yang terbukti mengambil keuntungan di tengah penderitaan masyarakat. Setiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, pada Minggu siang, Presiden Prabowo beserta sejumlah anggota kabinetnya langsung bertolak menuju Kabupaten Biren, Aceh dengan menggunakan helikopter. Agenda kegiatan Presiden Prabowo di Kabupaten Biren adalah meninjau progres pembangunan Jembatan Bailey atau Jembatan Darurat Portable yang berada di Sungai Teupin Mane, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren, Aceh. Jembatan penghubung Jalan Nasional Banda Aceh Medan tersebut sebelumnya putus setelah diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Sekretaris Kabinet Kepresidenan Mayor Teddy Wijaya mengatakan bahwa jembatan Bailey berbobot 50 ton ini menjadi jembatan sementara yang dapat berfungsi permanen dalam kondisi darurat. Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat berfungsi dalam kurun waktu 2 hingga 3 hari ke depan. Berdasarkan data terbaru pemerintah Aceh, sedikitnya 18 kabupaten kota di Aceh terdampak bencana banjir dan longsor. Hingga 6 Desember, sedikitnya tercatat 359 jiwa meninggal dunia dalam musibah banjir dan longsor di Aceh, sementara ratusan jiwa lainnya dilaporkan masih hilang. Izin bang.
Dampak dari banjir bandang dan longsor yang menerjang 3 provinsi di Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membuat infrastruktur mengalami kerusakan berat. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mencatat ada sebanyak 1.666 titik kerusakan infrastruktur di 3 provinsi akibat bencana banjir bandang dan longsor. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal Suharyanto melaporkan perkiraan total anggaran untuk pemulihan segala kerusakan akibat banjir Sumatera mencapai 51,82 triliun rupiah. Kendati demikian, Suharyanto mengatakan data anggaran untuk perbaikan ini belum akurat dan masih terus diperbaiki. Suharyanto juga melaporkan sebanyak 975.000 orang mengungsi akibat banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Sementara itu, Center of Economics and Law Studies atau CELIOS memperkirakan bencana banjir di Sumatera menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 68,67 triliun rupiah. Kerugian tersebut mencakup kerusakan rumah penduduk, rusaknya infrastruktur seperti jalan dan jembatan, hingga kehilangan produksi lahan pertanian. Menurut CELIOS, hitungan konsekuensi negatif ekonomi itu dihitung berdasarkan dari 5 jenis kerugian. Pertama, kerusakan rumah dengan masing-masing mencapai 37 juta rupiah per rumah. Kedua, kerusakan jembatan dengan masing-masing biaya pembangunan kembali jembatan mencapai 1 miliar rupiah, serta perbaikan jalan per 1.000 meter mencapai 100 juta rupiah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperkirakan total kebutuhan anggaran pemulihan bencana di Sumatera menyentuh angka 51,82 triliun rupiah. Estimasi anggaran rehabilitasi ini dilaporkan Kepala BNPB Suharyanto ke Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas terkait penanganan dan pemulihan bencana Sumatera pada Minggu 7 Desember 2025. Dari estimasi tersebut, Aceh memerlukan dana yang paling besar, yakni 25,41 triliun rupiah. Direktur Eksekutif CELIOS Bima Yudhistira Adi Negara mengungkapkan bencana ekologis yang melanda Sumatera diproyeksi menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 68,67 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 0,29% dari total produk domestik bruto atau PDB nasional. Kerugian tersebut termasuk rusaknya rumah penduduk, hilangnya pendapatan rumah tangga, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, serta terganggunya produksi lahan pertanian. Nilai kerugian ini jauh melampaui penerimaan penjualan hasil tambang nasional yang pada Oktober 2025 hanya mencapai 16,6 triliun rupiah. Aceh menjadi sorotan utama karena kerugiannya jauh melebihi penerimaan negara bukan pajak.
dari sektor tambang yang hanya 929 miliar rupiah per Agustus 2025. Bahkan jika digabungkan, total penerimaan dana bagi hasil dari perkebunan sawit dan sektor minerba di Aceh hanya puluhan miliar rupiah. Masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerugian sebesar 2,04 triliun rupiah akibat bencana banjir dan longsor tersebut. Bima menekankan bencana ekologis ini dipicu oleh alih fungsi lahan akibat deforestasi untuk perkebunan sawit dan aktivitas pertambangan. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai masalah rehabilitasi menjadi lingkup Presiden dan BNPB. Namun, dia memastikan ketersediaan dana hingga 60 triliun rupiah untuk mendukung penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Dana tersebut diperoleh melalui langkah efisiensi anggaran negara, bukan pemotongan program prioritas. Dia meminta semua pihak tidak khawatir soal anggaran. Purbaya berjanji akan menyisir baik APBN dan tidak akan asal potong anggaran untuk pemenuhan dana rehabilitasi dan penanganan bencana. Pemirsa, sekian rangkuman berita terkait bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saya Katarina Amelia bersama segenap redaksi TV One Newscom menyampaikan turut berduka cita yang mendalam untuk para korban bencana di Sumatera. Pemirsa, sampai berjumpa kembali dalam program One News Teropong berikutnya hanya di kanal YouTube TV One Newscom.